Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini saya akan menyampaikan terkait evaluasi model JIPO, di mana model JIPO ini belakangan cukup dikenal oleh kalangan akademisi. JIPO sendiri merupakan akronim dari konteks, input, proses, produk, dan outcome. Jadi di video ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana program pembimbingan konseling di sekolah dasar menggunakan model JIPO. Jadi bagaimana saya menerapkan JIPO ini dalam menangani murid di sekolah. Mari kita Baik, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan. Tahapan yang pertama yaitu konteks. Konteks sendiri meliputi isi dari program bimbingan dan konseling, di mana dalam konteks ini terdapat masalah apa yang dialami murid, lalu bagaimana langkah-langkah dalam memberikan bimbingan, serta bagaimana dampak yang diharapkan setelah memberikan bimbingan. Nah, di video ini untuk masalah yang dialami murid, yaitu murid menjadi pemarah ketika berada di dalam kelas, ketika sesuatu yang ia dapatkan itu tidak sesuai dengan apa yang ia harapkan, serta murid ini merespon sesuatu hal atau sesuatu kejadian itu dengan emosi marah. Lalu untuk langkah-langkah dalam memberikan bimbingan dan konseling, yang pertama itu pendekatan empati, di mana kita mendengarkan murid dengan penuh perhatian, kita excited dengan apa yang murid sampaikan, kita memperlihatkan empati terhadap perasaan dan pengalaman mereka. Yang kedua, mengidentifikasi penyebab ia marah itu dengan mengajak murid tersebut berbicara tentang penyebab kemarahan dia, lalu mencari tahu tentang situasi apa yang memicu ia bisa meluapkan emosi marahnya. Untuk langkah yang ketiga yaitu membimbing dalam pengenalan emosi. Dalam langkah ini mengajak murid untuk mengidentifikasi dan mengartikan emosi mereka, serta memberikan contoh emosi yang positif atau memberi contoh cara mengekspresikan emosi secara positif dan sehat. Lalu untuk langkah yang keempat yaitu melatih keterampilan pengelolaan stres, di mana kita mengajarkan teknik relaksasi seperti pernafasan, mengatur nafas dia agar menjadi lebih tenang, serta mendorong murid ini untuk mencari aktivitas yang dapat membantu ia melepaskan stresnya. Untuk langkah yang kelima yaitu membantu membangun keterampilan sosial, di mana seperti memberi pelatihan keterampilan sosial termasuk cara berkomunikasi dengan baik dan menyelesaikan konflik dengan baik, serta melatih murid ini untuk memahami perspektif orang lain. Untuk langkah yang keenam itu melibatkan orang tua, di mana saya berkolaborasi dengan orang tua untuk mendapatkan wawasan lebih lanjut tentang situasi di rumah, serta mengajak orang tua untuk mendukung pengembangan keterampilan pengelolaan emosi murid tersebut di rumah. Untuk langkah yang ketujuh yaitu membuat rencana pengelolaan kemarahan. Di sini saya membantu murid untuk membuat rencana konkret untuk mengelola kemarahan saat itu terjadi. Contohnya seperti ketika ia marah, tindakan apa yang harus ia lakukan agar ia dapat meredam emosi marah tersebut. Untuk langkah yang kedelapan yaitu membimbing untuk bertanggung jawab, di mana saya mendorong murid tersebut untuk bertanggung jawab secara pribadi dalam mengelola emosi dan perilaku, serta berdiskusi tentang konsekuensi dari tindakan impulsifnya. Langkah 9 yaitu evaluasi, di mana evaluasi ini harus teratur untuk melihat kemajuan dan perkembangan murid tersebut. Sedangkan untuk dampak yang diharapkan setelah pemberian konseling yaitu yang pertama pengembangan keterampilan pengelolaan emosi, di mana diharapkan murid
belajar mengidentifikasi dan mengelola emosi mereka dengan lebih efektif, dan murid tersebut dapat mengembangkan keterampilan relaksasi dan pengendalian diri untuk mengatasi kemarahan. Untuk yang kedua yaitu perbaikan hubungan sosial. Dengan memahami dan mengelola emosi yang baik, murid menjadi membangun hubungan sosial yang lebih positif. Keterampilan komunikasi yang ditingkatkan dapat membantu mereka untuk berinteraksi dengan teman dan guru secara lebih efektif. Untuk dampak yang ketiga yaitu peningkatan kinerja akademis, di mana fokus yang lebih baik dari lingkungan kelas yang stabil dapat berkontribusi pada peningkatan kinerja akademis. Peserta didik yang mampu mengelola emosi dengan baik cenderung mudah berkonsentrasi dalam belajar. Untuk dampak yang keempat yaitu pemberdayaan diri. Dengan mengambil tanggung jawab atas emosi dan perilaku dia, murid tersebut dapat merasa lebih berdaya dan memiliki kontrol atas kehidupan dia. Murid tersebut dapat membangun rasa percaya diri dan kemandirian. Untuk dampak yang kelima yaitu reduksi konflik di lingkungan sekolah. Keterampilan penyelesaian konflik yang ditingkatkan dapat membantu mengurangi potensi konflik di dalam kelas maupun di sekolah. Lalu yang terakhir, dampak yang terakhir yaitu peningkatan kesadaran diri, di mana murid tersebut dapat mengembangkan kesadaran diri yang lebih baik terkait dengan pemicu kemarahan dan cara mengatasi kemarahan tersebut. Kesadaran diri ini dapat membantu mereka membuat pilihan yang lebih baik dalam merespon situasi yang sulit. Yang kedua, yaitu tahapan input. Tahapan input ini berkenaan dengan bagaimana program diorganisasikan dan siapa saja yang terlibat dalam program tersebut. Dalam video ini, program bimbingan dan konseling dilakukan bersifat elektif, di mana murid tersebut dilatih untuk mengontrol emosi secara mandiri, serta di beberapa kesempatan murid tersebut perlu diberi arahan dari guru. Bimbingan dilakukan dengan metode yang sesuai dengan waktu dan kondisi saat itu. Nah, untuk siapa saja yang terlibat dalam program ini yaitu wali murid, wali kelas, serta murid tersebut, di mana wali murid ini dapat memberikan informasi yang lebih komprehensif tentang anak tersebut, sehingga guru atau saya dapat mengetahui informasi yang lebih komprehensif terkait penyebab anak tersebut tidak bisa mengontrol emosi marahnya. Tahapan yang ketiga yaitu proses, di mana pada tahapan proses ini terkait dengan bagaimana program dilaksanakan serta media dan instrumen bimbingan dan konseling apa yang diperlukan. Nah, untuk tahapan proses dalam video ini, program dilaksanakan melalui kegiatan observasi, di mana kegiatan observasi ini saya lakukan pada tanggal 2 Januari 2024 pada pukul 9 dengan hasil di lapangan sebagai berikut, yaitu yang pertama, murid tersebut cenderung marah apabila ada anak yang tidak mau menuruti kemauannya. Lalu yang kedua yaitu murid tersebut merespon suatu kejadian diawali dengan emosi marah terlebih dahulu, dilanjutkan dengan emosi yang lain, contohnya seperti kecewa dan sedih. Nah, itu untuk hasil dari kegiatan observasi. Yang kedua yaitu dengan wawancara secara langsung dengan murid, yaitu berdiskusi dan mewawancarai langsung murid tersebut tentang pengalaman ia ketika mendapat suatu permasalahan dan ketika ia marah terhadap suatu kejadian. Sesuai dengan hasil wawancara yang saya lakukan, yaitu murid tersebut tidak mengetahui atau kurang mengetahui ekspresi apa yang harus ia keluarkan. Lalu yang kedua, ketika ia marah dengan temannya yang tidak mau atau tidak mau menuruti kemauannya, itu dikarenakan ketika di rumah semua hal yang ia inginkan itu selalu dituruti oleh kedua orang tuanya. Hal tersebut menjadi salah satu faktor kenapa ia marah ketika temannya tidak mau menuruti apa yang ia inginkan. Sekarang kita akan masuk ke tahapan produk. Dalam tahapan produk ini berhubungan dengan tujuan dan hasil apa yang dicapai atau diperoleh dari layanan bimbingan dan konseling. Untuk tujuan sendiri, tujuan dari pemberian bimbingan dan konseling ini yaitu agar murid tersebut
dapat mengontrol emosi marahnya terhadap sesuatu permasalahan yang ia hadapi. Yang kedua, agar murid tersebut dapat memberikan respon atau emosi yang sesuai dengan suatu permasalahan yang ia hadapi. Untuk hasil yang dicapai yaitu murid tersebut sudah bisa mulai mengontrol emosi marahnya terhadap sesuatu hal yang ia hadapi atau terhadap permasalahan yang sulit. Yang kedua, murid tersebut sudah bisa mengekspresikan emosi selain emosi marah terhadap sesuatu kejadian. Nah, itu adalah tujuan dan hasil yang terdapat di dalam tahapan produk. Nah, yang terakhir yaitu tahapan outcome, di mana tahapan outcome ini berisi tentang dampak yang terjadi karena adanya program bimbingan dan konseling. Nah, untuk tahapan outcome dalam video ini, dampak dari pemberian konseling sudah mulai nampak. Secara umum, murid tersebut lebih bisa mengontrol emosi marahnya. Murid tersebut sudah mulai terbiasa merespon suatu permasalahan dengan emosi yang sesuai. Dalam perubahan perilaku tersebut, murid yang bersangkutan menjadi mudah diterima di kelas serta bisa berkonsentrasi di dalam kelas. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.